Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Indrawan, NIM 221, dan teman saya Rahmat Ramadan, NIM 198 dari kelas Kreatif Cerdas E. Baik, di sini kami akan mendemokan yaitu tugas besar alat pendeteksi kebakaran pada rumah menggunakan flame sensor. Yang dimana di sini kita membuat rangkaian dengan beberapa komponen. Yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada flame sensornya, lalu ada LED green, LED red, lalu ada buzzer, dan juga ada logic stage, dan juga ada beberapa resistor yang di sini. Lalu ada juga compim di sini, seperti itu. Nah, setelah kita membuat rangkaian seperti ini, kita lanjut ke bagian Arduino Uno. Nah, yang dimana di sini kita di sini mengincludekan software serial, lalu ada mendefinisikan atau define LED merah, hijau, flame, dan sound. Yang dimana di sini untuk merah kita tautkan ke pin mode 9, hijau ke 11, dan flame sensor atau flame pinnya 5, dan sound atau buzzernya 3. Seperti itu. Lalu ada flame value dengan tipe data integer. Nah, di sini yang pertama kita membuat file setup, yang dimana kita men-setup untuk pin mode-nya. Lalu ada merah, hijau, flame value, dan sound. Lalu ada seri begin 9600. Lanjut ke void loop, yang dimana sini ada flame value sama dengan digital rate. Di sini akan membaca data dari flame value-nya. Lalu di sini ada pengkondisian jika jika flame value-nya high atau menyala, maka digital rate akan memberikan nilai berupa high dan menampilkan serial print kebakaran. Lalu di sini ada digital rate dengan nilai jika merah nyala, hijau low atau mati, sound nyala atau buzzer yang menyala. Lalu delay 1 detik. Lalu lanjut ada condition else, yang dimana sini jika low atau mati akan muncul output aman dengan memberikan nilai digital red, hijau nyala, merah mati, dan buzzer atau soundnya mati dengan nilai 1000. Seperti itu. Lalu lanjut di sini kita akan membuat virtual serial port, yang dimana sini ada COM1 dan COM2, yang mana di sini yang akan menghubungkan ke servernya nanti dengan rangkaian dan Arduino yang kita sudah buat, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmat Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tadi. Jadi di sini terdapat COM1 dan COM2 untuk menghubungkan ke web server nantinya. Jadi pada Arduino kita menyetel pada COM2 untuk dihubungkan, lalu pada Proteusnya tepatnya pada compim kita menyetel juga dengan settingan COM1. Jadi COM1 dan COM2 saling terhubung satu sama lain. Itu mengenai rangkaian maupun codingannya serta port yang kita gunakan. Nah, lanjut pada VS Code-nya. Nah, di sini kita membuat suatu ketentuan untuk menghubungkan ke web server nantinya. Nah, yang pertama, import request. Kita membuat terlebih dahulu file Python-nya. Yang pertama ada URL-nya. Nah, di sini kita setting dengan menyesuaikan device yang kita pakai. Di sini kita memakai alamat IP yang terdapat pada device yang kita gunakan. Nah, proposal di sini itu merupakan letak folder yang berisikan file save.php. Di bawahnya terdapat import serial untuk proses penggalian datanya. Nah, Arduino di bawah ini adalah variabel yang menampung serial
yang diambil data dari Arduino. Jadi Arduino ini merupakan variabel yang menampung data. Di bawahnya terdapat while true dan A. A di sini juga variabel yang menampung Arduino sebelumnya tadi. Di bawahnya terdapat juga kondisi if jika A, maka flame sama dengan A.split. Jadi di sini dibaca ketika variabel A ini ditampilkan. Jadi flame ini akan menampung data-datanya. Nah, data di bawahnya ini merupakan variabel yang menampung info str dalam kurung flame dalam kurung 1. Nah, di sini ditampung dalam variabel data. Nah, yang di bawahnya REST ini untuk proses request.post dari URL maupun data dari info yang sudah kita tambahkan sebelumnya tadi. Dan yang terakhir ada print data. Lalu kita masuk pada file PHP-nya. Nah, yang di sini kita memasukkan hostname, localhost, database yang kita gunakan pada ataupun yang kita buatkan pada localhost selanjutnya nanti, username yaitu username yang kita tentukan, passwordnya kita kosongkan di sini. Lalu di sini ada con sama dengan MySQL connect. Nah, di sini untuk proses penampungan datanya oleh variabel con, baik hostname, username, password maupun database. Lanjut, di bawahnya ada kondisi jika con lalu dia koneksi tidak berhasil. Lalu di bawahnya ada proses query sama dengan MySQL query con select from sensor. Jadi di sini ada objek yang kita tambahkan untuk mengambil datanya. Jadi kebetulan kita membuat database-nya sensor, maka dari itu kita menambahkan pada objek tersebut. Jadi select bintang from sensor. Jadi database yang kita tuju itu adalah database sensor. Lalu kami menambahkan by no dash limit 5. Di sini maksimalnya 5 untuk data yang akan ditampilkan nantinya. Nah, di bawahnya ini ada perulangan while, yaitu data yang data sama dengan MySQL thread array query sensor sama dengan data. Dan yang terakhir ada encode sound encode dalam kurung sensor. Jadi sensor ini variabel yang menampung data-data pada con tadi. Lalu masuk ke file save.php. Nah, di sini proses untuk pengiriman data ke database-nya. Jadi ketika rangkaiannya dijalankan, maka data yang kita dapatkan dari rangkaian yang kita jalankan tadi akan dikirimkan ke database-nya yang sudah kita buat. Nah, di sini sama seperti untuk ketetapannya, sama seperti pada file data.php tadi. Namun ada penambahan seperti if post info post info. Jadi di sini mendapatkan nilai informasi sensor menggunakan metode get pada HTTP. Lalu di bawahnya ada SQL insert into sensor dalam kurung informasi. Lalu di bawahnya value info. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memasukkan data informasi sensor. Jadi insert into kita memasukkan objek yaitu database sensor. Nah, di dalam database sensor terdapat
kolom tabel yang bernama informasi. Lalu value-nya kita tambahkan dari variabel info. Jadi variabel info di sini dengan otomatis akan terisi secara otomatis di sini. Lalu ada menjalankan SQL dan eksekusi query SQL-nya. If con query dalam kurung SQL sama dengan true. Echo new record create successful, dan else echo error SQL, dan yang terakhir adalah con close dan exit. Seperti itu untuk pengiriman database-nya. Mungkin sambil saya simulasikan. Yang pertama kita tadi untuk menyalakan virtual serial port-nya. Ketika sudah menyala, kita jalankan terlebih dahulu pada Proteus-nya atau rangkaiannya. Kita jalankan. Nah, ketika sudah dijalankan, kita jalankan juga file Python pada VS Code. Nah, kita jalankan di. Nah, sebelumnya pada localhost yang sudah kita. Jadi di sini kan ada exampp. Nah, kita di sini menjalankan terlebih dahulu exampp, Apache dan MySQL. Lalu kita membuka admin pada MySQL. Ketika kita membuka admin pada MySQL, otomatis yang akan muncul nantinya yaitu localhost. Nah, di sini untuk tempat kita membuat database yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada database sensor. Nah, di dalam database sensor ini terdapat tabel lagi yang bernama sensor. Nah, di dalam tabel sensor terdapat tiga poin, yaitu nomor, informasi, dan waktu. Nah, untuk isi-isinya seperti itu. Lalu mungkin saya jalankan pada VS Code-nya. Jadi ketika dijalankan pada VS Code, nah hasilnya sesuai dengan yang dijalankan pada rangkaian. Jadi ketika lampu itu hijau, akan muncul informasi aman. Jadi muatan yang kita ambil ini hanya informasi saja muatannya. Nah, ketika saya mengubah kondisinya menjadi terdeteksi, buzzer akan menyala dan lampu merah akan menyala, LED red-nya. Dan akan terdeteksi juga pada VS Code-nya. Nah, akan muncul kebakaran. Nah, pada database-nya pun akan muncul info tadi, informasi yang sudah kita jalankan pada rangkaiannya. Nah, itu informasinya. Lalu yang terakhir untuk file index.php di sini kita gunakan untuk membuat web penampilan informasinya. Jadi di sini kita ambil datanya dari proses-proses yang sudah kita jalankan sebelumnya, tinggal menyesuaikan saja begini untuk tampilan source code-nya. Jadi kita pembuatan tabel dan lain sebagainya. Nah, ketika kita jalankan webnya ini, maka di sini juga dia akan menyesuaikan dengan data yang sedang berjalan. Jadi ada function update di sini. Nah, mungkin saya tampilkan hasil ketika dijalankan. Nah, ketika dijalankan, dia akan otomatis menampilkan hasil data yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu informasi saja. Jadi aman. Nah, di sini hanya ada 5. Karena memang sudah kita tetapkan hanya limit sampai 5 muatan saja. Nah, untuk waktunya juga sudah kita setting di sini real time. Jadi ketika saya mengubah kondisi pada rangkaian,
Nah, akan muncul pula pada informasi pada webnya. Mungkin seperti itu untuk alat pendeteksi yang kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.